Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru yang paling sempurna di Rading. Terlalu sombong sekali saya. Oke, kita kali ini di kesempatan yang hujan deras, dingin-dingin, kita akan belajar tentang jenis paragraf. Dan kali ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita bisa menganalisis jenis paragraf apa itu. Nah, soal-soal ini dulu itu pernah loh ada di ujian nasional. Wah, tenan. Oke, saya lanjutkan saja tanpa basa-basi. Nah, jenis paragraf itu pada dasarnya ada 4. Sebetulnya ada satu lagi sih, paragraf argumentasi, tapi yang kita bahas 4 dulu. Ada paragraf deskripsi, ada paragraf narasi, ada paragraf eksposisi, dan ada paragraf persuasi. Wah, kata-katanya ini pasti adik-adik yang ada di rumah sedikit bingung ya. Kalau yang sudah terbiasa membaca pasti tidak tidak asing dengan kalimat ini. Oke, kita mulai saja. Kita mulai dari paragraf deskripsi. Belibet sampean. Paragraf deskripsi itu kata kuncinya menggambarkan. Wah, bingung tak pasti. Intinya jika adik-adik yang ada di rumah membaca suatu paragraf terus seakan-akan itu kamu bisa melihat, bisa merasakan objek apa yang ada di paragraf itu, atau ada menggambarkan sesuatu apa yang ada di objek itu, yang ada di paragraf itu berarti paragraf deskripsi. Biasanya itu yang terpancing adalah indera kita, seakan-akan kita bisa melihatnya, seakan-akan kita bisa merasakannya, seakan-akan kita bisa menyentuh barangnya. Wah, intinya menggambarkan. Ingat, deskripsi kata kuncinya menggambarkan. Oke guys, lanjut. Kemudian ada paragraf narasi. Kata kuncinya adalah menceritakan. Jadi yang namanya cerita pasti ada kejadiannya. Wah, nanti kalau membaca suatu paragraf terus ada kejadiannya, kemudian ada tokohnya, jangan lupa. Cerita biasanya kan ada tokohnya, ada setting atau tempatnya. Itu sudah dipastikan itu adalah paragraf narasi, gitu loh. Dengan dong ya kan, lanjut dong, bisa lanjut ya. Kemudian paragraf eksposisi. Nah, kalau paragraf eksposisi ini kata kuncinya adalah menginformasikan. Yang diinformasikan apa? Yang diinformasikan adalah pengetahuan yang sifatnya nyata, bukan fiktif. Waduh, apa fiktif? Fiktif itu adalah sesuatu yang tidak nyata, hayalan. Nah, itu tidak termasuk paragraf eksposisi. Bahkan yang bersifat nyata, ilmiah, itu pengetahuan itu bisa masuk ke paragraf eksposisi. Bingung kan? Mudeng dong, adik-adik kan cerdas. Dan persuasi. Nah, dari keempat paragraf ini yang mungkin paling mudah untuk dicari tahu adalah yang persuasi, karena ini sifatnya paragraf itu bacaannya adalah mengajak. Kalau mengajak kan yang penting kita cari tahu kalau ada kata ayo, marilah, kemon. Wah, kemon bukan bahasa Indonesia ya. Ayo, itu pasti sudah paragraf persuasi gitu. Nah, jadi ini harus tahu dulu ini sebelum kita menganalisis paragrafnya, harus tahu dulu. Yo, kita sambil mengingat-ingat. Tadi paragraf deskripsi ini kata kuncinya apa? Ayo, kata kuncinya menggambarkan. Mantap. Kalau paragraf narasi, kata kuncinya menceritakan. Jangan lupa ada kejadiannya, ada tokohnya, ada tempatnya, ada alur ceritanya. Wah, itu. Kalau eksposisi, kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah menginformasikan.
yang sifatnya pengetahuan. Kalau persuasi kata kuncinya mantap, mengajak, sip, gokil. Oke, nah kalau ini kita sudah menguasai, insya Allah mudah-mudahan ketika kita dihadapkan paragraf untuk menganalisisnya kita bisa. Oke, langsung saja. Jreng. Nah, ini ada paragraf, tak bacakan sambil dipikir. Kursi yang disimpan di ruang tamu itu terlihat sangat indah. Warnanya yang biru muda sangat cocok dengan warna dinding ruangan itu. Kursinya empuk yang dibalut dari kain berbahan halus itu berbentuk setengah lingkaran di sudut ruangan. Kaki kursi tidak terlihat karena seluruhnya ditutupi kain. Kursi itu pun dihiasi bantal berenda yang cantik. Hei, coba dipikirkan. Saya hitung sampai 5. Boleh dihitung, boleh di stop dulu videonya. Karena saya hanya menghitung sampai 5, nanti tak munculkan jawabannya. 5, 4, 3, 2, 1. Apa kira-kira paragraf ini? Ketika kamu membaca paragraf ini, apa yang ada di pikiranmu? Iya, ada gambaran bentuk kursinya, warnanya, ada di tempat mana, kaki kursinya seperti apa, kursinya itu. Nah, ini menggambarkan keadaan lingkungan di ruang tamu yang ada kursi warna biru dan lain sebagainya itu. Karena kita dapat gambaran suatu tempatnya dan ada gambaran-gambaran yang menunjukkan kecantikannya, berarti ini adalah paragraf deskripsi. Ada warnanya biru dan lain sebagainya. Ada ini tentang menggambarkan. Nah itu. Oke, itu loh guys. Enggak? Mudeng dong. Ya dong. Lanjut ya. Oke. Sekarang nih paragraf apa ya? Di sebuah hutan hiduplah 2 orang anak kembar yatim piatu bernama Safira dan Safria. Wah, namanya hampir sama. Mereka tinggal di sebuah gubuk dan keseharian mereka selalu berburu binatang untuk dimakan. Setelah beberapa lama kemudian, kedua anak tersebut ditemukan oleh saudagar kaya yang kebetulan sedang ingin berburu juga. Safira dan Safria pun dibawa ke rumah sang saudagar dan dijadikan sebagai anak angkatnya. Wah, ini kebanyakan A-nya ini. Nah, kalau ini apa ya? Kita hitung sampai 5 lagi, coba kamu tebak. 5, 4, 3, 2, 1. Teng tong. Jika kalian menebak paragraf narasi, berarti kalian sudah tepat. Nah, mungkin kalian yang tidak menebak paragraf narasi bingung, kok bisa ya? Kok bisa tidak narasi, gimana ya? Nah gini, tadi narasi kata kuncinya apa? Menceritakan. Ini ada kejadiannya. Kejadiannya itu tentang 2 anak yang dijadikan anak angkat oleh saudagar kaya. Kemudian tokohnya ada, kemudian settingnya juga ada. Gubuk loh, neng hutan. Kemudian ceritanya juga ada. Nah, karena ini menceritakan suatu kejadian, dan kejadiannya ini adalah paragraf narasi. Oke, itu loh. Mudeng tak? Tak dongak ke mudeng. Lanjut. Nah, sekarang. Nah, wah, hujannya sudah mulai reda ini. Mantap. Oke, saya bacakan. Nah, konsentrasi, fokus di bacaannya. Biasanya jeruk nipis digunakan untuk perawatan wajah. Memang kandungannya harusnya. Memang kandungannya yang baik tersebut dapat memelihara wajah dan terhindar dari penuaan dini. Waduh. Bagi tubuh juga sangat luar biasa menyehatkan. Dari berbagai manfaatnya, jika jeruk nipis ini diminum adalah terhindar dari kanker. Sip. Hal ini dikarenakan jeruk nipis mengandung zat antioksidan yang dapat menghambat dan mencegah perkembangan kanker dalam tubuh manusia. Nah, ini kira-kira tentang apa? Coba
Hitung sampai, waduh, tonggoku mah dangdutan ispen. Mudah-mudahan tidak terdengar ya. Oke, coba sambil dipikir. 5, 4, 3, 2, 1. Kalian jawab apa? Kalau masih bingung, stop dulu videonya, dipikir baik-baik. Nah, ini paragraf eksposisi. Lah kok bisa? Nah, karena ini menginformasikan suatu pengetahuan. Lah kok bukan paragraf deskripsi? Nah, karena ini tidak hanya menggambarkan jeruk nipisnya. Ini tidak menggambarkan jeruk nipisnya. Kita tidak disajikan informasi yang menggambarkan. Waduh, bingung toh. Intinya kita tidak ada gambaran. Ini gimana ini? Gambaran jeruk nipisnya nggak ada. Kalau mungkin di sini ada keterangan jeruk nipis berwarna apa ya warnanya ya? Misalkan jeruk nipis yang belum matang warnanya hijau. Kemudian jika dibelah ada airnya. Saat diperas mengeluarkan air yang sedikit. Dan lain sebagainya. Bingung aku. Intinya ini bukan menggambarkan. Kalau narasi juga bukan, karena narasi kan kata kuncinya menceritakan, tidak ada tokohnya, kemudian tidak ada latarnya, tidak ada kejadiannya, maka ini bisa masuk paragraf eksposisi. Nah, dianalisis satu persatu gitu kan lebih mudah guys. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang pasti kamu sudah langsung bisa menebak ini. Vitamin C memiliki kandungan nutrisi dan vitamin yang diperlukan tubuh. Kandungannya terdapat di beberapa buah-buahan. Vitamin C itu dapat meningkatkan kekebalan sehingga kita tidak rentan terhadap serangan penyakit. Oleh karena itu, mari mengkonsumsi buah-buahan untuk meningkatkan kesehatan. Mari, berarti kan mengajak. Kalau mengajak, ini kita tidak usah tebak-tebakan lah, pasti sudah pada bisa. Betul. Persuasi atau paragraf yang sifatnya mengajak. Oke, kalau kalian bisa menjawab keempat-empatnya tadi, berarti sip, sudah ada kemungkinan kamu bisa. Tapi yang belum bisa diulangi lagi, lebih teliti lagi. Intinya kalau adik-adik yang ada di rumah rajin membaca, pasti akan mudah untuk memahami keempat jenis paragraf itu. Oke, sambil mengingat-ingat lagi yuk. Kalau paragraf deskripsi tadi kata kuncinya apa? Menggambarkan. Sip. Kalau narasi apa? Tidak dengar. Elah, ada yang lupa. Menceritakan. Kalau paragraf eksposisi, tambah bingung. Wah, ada yang bisa. Menginformasikan pengetahuan. Kalau paragraf persuasi, iya, mengajak. Mantap jiwa. Itu saja yang kita pelajari. Tetap semangat belajar. Tidak usah di-subscribe, yang penting diikuti saja pelajarannya. Jika kamu ingin lebih bisa, kalian bisa kerjakan link LKS atau lembar kerja yang ada di deskripsi. Oke, selamat belajar, tetap semangat belajar, dan jangan lupa bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.